Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramai Fitri Agustin. Dan di sini ada tiga teman saya, Naila Ratu Alifa, Rafa Nigel, dan Rizky Masariful Anwar. Kami dari kelas IF21A. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan artificial intelligence dalam identifikasi gender dengan algoritma CNN untuk pencegahan kejahatan seksual. Selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada pendahuluan yang dilatar belakangi dengan eksplorasi penggunaan model AI untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut penggunaan model identifikasi gender berbasis AI di berbagai tempat. Hal ini dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang penerapan teknologi AI secara lebih luas. Lalu penerapan model identifikasi gender ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pencegahan kejahatan seksual, terutama di ruang publik. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman terhadap penggunaan teknologi AI yang memiliki potensi luas di berbagai sektor. Dalam konteks yang dijelaskan, penelitian menyoroti kebutuhan khusus untuk mengembangkan sistem keamanan di ruang publik dengan menerapkan perkembangan teknologi khususnya dalam konteks pencegahan kejahatan seksual. Penelitian ini juga ditekankan dengan penggunaan algoritma CNN untuk mendeteksi wajah dan mengidentifikasi gender sebagai solusi potensial dalam menanggulangi masalah kejahatan seksual di ruang publik. Lalu tujuannya ini untuk mengembangkan sistem identifikasi gender menggunakan kecerdasan buatan khususnya dengan algoritma CNN. Lalu yang kedua, memberikan kontribusi dalam mencegah kejahatan seksual di ruang publik melalui pemanfaatan model identifikasi gender. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila. Selanjutnya ada metode penelitian. Tahapan pembuatan dan pengujian program. Yang pertama ada data preprocessing, yang kedua pembangunan model CNN, yang ketiga ada pelatihan, yang keempat ada evaluasi, yang kelima pengujian. Baik, yang tahapan pertama yang dilakukan adalah pre-processing. Dimulai dengan membuat image data generator dari TensorFlow. Generator ini berfungsi untuk memuat dan mengubah gambar secara otomatis selama proses pelatihan model. Kemudian dilakukan normalisasi nilai pixel dengan mengubah nilai pixel gambar dari rentang 0255 menjadi rentang 01. Normalisasi ini penting untuk membantu model belajar lebih baik. Kemudian dilakukan resize dengan mengubah ukuran gambar menjadi 150 kali 150 pixel. Lalu klasifikasi menjadi bentuk biner atau mengkonversi gambar dataset menjadi bentuk biner agar dapat diproses oleh model machine learning. Kemudian dapat dilihat pada gambar ditampilkan diagram pie yang menunjukkan persentase distribusi setiap kelas dalam dataset. Nah, kami menggunakan model convolutional neural network dalam identifikasi gender. CNN ini adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data visual yang umumnya berupa gambar maupun video. CNN terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Lapisan-lapisan ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, dalam tahap pembangunan dan pelatihan model, arsitektur model CNN dibuat sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu membuat model sekuensial. Model sekuensial ini dibuat agar lapisan-lapisan dari CNN ini tersusun secara rapi atau berurutan. Lalu selanjutnya dibuat conv2D atau convolutional 2D untuk mengekstrak fitur lokal dari data gambar seperti tepi, sudut, bentuk, atau pola yang ada pada dataset. Conv2D ini dijalankan dengan fungsi aktivasi
rectified linear unit agar model dapat mempelajari fitur non-linear, serta input shape 150 kali 150 pixel dari gambar yang sudah dinormalisasi. Lalu dilakukan max pooling 2D sebesar 2 kali 2, yaitu setengahnya, untuk mengurangi dimensi fitur yang diekstraksi oleh lapisan konvolusional sebelumnya, agar model dapat berfokus pada fitur yang lebih penting. Lalu selanjutnya dilakukan flattening untuk mengubah output dari lapisan konvolusional menjadi vektor satu dimensi, yang nantinya dapat digunakan sebagai input untuk lapisan fully connected atau dense yang akan diproses berikutnya. Nah, lapisan fully connected ini menggunakan dense dilakukan dengan 512 neuron untuk menggabungkan informasi dari semua fitur yang diekstraksi sebelumnya, dan masih dengan fungsi aktivasi yang sama, yaitu rectifier linear unit. Lalu yang terakhir yaitu lapisan outputnya menggunakan dense dijalankan dengan 40 neuron dan fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi sigmoid menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1 untuk menentukan number 0 atau 1. Setelah proses-proses tadi, selanjutnya kita lakukan pengujian. Pada tahap pengujian yang kami lakukan dapat dilihat pada gambar, identifikasi jenis kelamin pria berhasil diprediksi dengan label MAN. Sementara itu, identifikasi jenis kelamin wanita juga berhasil diprediksi dengan label woman. Namun, perlu diingat tentang pencahayaan dan kondisi ruangan yang sangat berpengaruh dalam pengujian tersebut. Ya. Setelah tadi dilakukan pengujian, selanjutnya kita lakukan evaluasi. Evaluasi lebih lanjut menggunakan conventional matrix, yaitu recall, precision, dan F1 score. Tujuannya, evaluasi model dengan conventional matrix adalah untuk memvisualisasikan dan menganalisis hasil prediksi yang dibuat oleh model, sehingga kita bisa lebih mudah memahami kelebihan dan kekurangan model dalam klasifikasi data. Untuk evaluasi seperti biasanya ke dalam yang pertama, recall adalah presentasi data yang memiliki kelas tertentu yang diprediksi dengan benar. Lalu true positif atau TP adalah jumlah kasus di mana model benar-benar memprediksi kelas positif dengan benar. Lalu dibagi true positif lagi ditambah false negatif, yaitu jumlah kasus di mana model keliru memprediksi kelas negatif seharusnya positif. Lalu rumus yang kedua yaitu adalah precision. Precision adalah presentasi yang benar-benar memiliki kelas yang diprediksi dengan benar. Lalu true positif yang tadi dibagi positif ditambah false positif. False positif adalah jumlah kasus di mana model keliru memprediksi kelas positif harusnya negatif. Rumus yang ketiga yaitu F1 score, kombinasi dari akurasi dan recall. Akurasi adalah presentase data yang diprediksi dengan benar. Selanjutnya, oke, yang terakhir kami lakukan optimizer dengan ada delta, ada grade, dan Sociatic Gradient Descent atau SGD. Delta adalah modifikasi dari ada grade yang lebih adaptif terhadap pembelajaran dengan parameter. Ada delta lebih tahan terhadap fluktuasi laju pembelajaran dan tidak memerlukan penyesuaian manual. Ada grade dapat mengadaptasi laju pembelajaran untuk setiap parameter berdasarkan seberapa sering parameter tersebut diperbarui. Meskipun efektif untuk parameter yang jarang muncul, ada grade dapat mengalami masalah dengan Sociatic Gradient Descent adalah metode sederhana yang memperbarui parameter model dengan pengurangan sebagian besar gradien. Meskipun sederhana, SGD dapat mengkonversi secara lengkap. Untuk lebih jelasnya, data detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil kinerja optimizer yang kita berikan di tabel tersebut dapat dilihat bahwa optimizer ada delta memiliki tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang rendah dibanding dua perbandingan yang lainnya. Optimizer ada grade memiliki akurasi yang cukup tinggi, yaitu 0,89, namun untuk konvensional matrixnya rendah,
Lalu yang ketiga, optimizer FJD. Lebih baik dari optimizer perbandingannya karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi yaitu sebesar 0,92. Eksekusi pixel dan e-transfer juga lebih dari perbandingannya. Selanjutnya, Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian model identifikasi gender dengan algoritma CNN menggunakan Jupyter Notebook dan kamera laptop, diperoleh hasil yang pertama. Penelitian ini mencapai keberhasilan dalam deteksi gender menggunakan algoritma CNN pada dataset gambar wajah. Walaupun terdapat ketidakefektifan dan kurangnya hasil yang baik akibat kondisi cahaya dan ruangan saat program dijalankan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan rentang nilai akurasi antara 64% hingga mencapai tinggi 92% dengan tingkat presisi tinggi 51%, recall-nya 80%, dan F1 score-nya 61%. Terus, yang terakhir ada saran. Yang pertama, implementasi algoritma convolutional neural network atau CNN dalam deteksi gender membutuhkan pengembangan lebih lanjut melalui penggunaan dataset lebih luas dan berkualitas tinggi guna meningkatkan kinerja model. Yang kedua, diperlukan peningkatan perangkat keras, pemilihan lokasi penelitian yang optimal, dan strategi untuk meningkatkan performa model agar dapat mengatasi masalah ketidakefektifan dan kurangnya hasil yang baik yang disebabkan oleh variasi kondisi cahaya dan ruangan. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.